5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dawiyah, NPM saya 191063121448. Saya Prodi Ilmu Keolahragaan, kelas A, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Tiga Perbangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Stamina Speed Endurance dalam latihan stamina. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu kepelatihan dasar. Dosen pengampu Bapak Deden Akbar Izzuddin, SPD, MPD. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang stamina. Pengertian stamina menurut Aryadi 2012, Departemen Pendidikan Nasional 2005, stamina adalah kekuatan dan energi fisik yang dapat bertahan dalam kerja atau dalam kesehatan tubuh, seperti daya tahan, ketabahan, dan ketahanan mental. Di stamina ini, ada aktivitas stamina yang dilakukan intensitas yang tinggi, yaitu yang pertama ada kecepatan tinggi, yang kedua ada frekuensi tinggi, yang ketiga ada menggunakan kekuatan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang komponen-komponen endurance atau stamina. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama, lactate tolerance, yang kedua, specific muscular endurance, yang ketiga, aerobic fitness, yang keempat, efisiensi, yang kelima, temperature control, dan yang keenam, full suppress. Selanjutnya, ada kebutuhan kondisi fisik. Menurut Sajoto 1988, usaha peningkatan kondisi fisik seluruh komponen harus dikembangkan, walaupun dilakukan sistem prioritas sesuai keadaan atau status tiap komponen tersebut, dan untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan. Menurut Harsono 1988, jika kondisi fisik baik, maka yang pertama akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua, akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan lain-lain komponen kondisi fisik. Yang ketiga, ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan. Yang keempat, akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. Yang kelima, akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh apabila sewaktu-waktu respon demikian diperlukan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam kondisi fisik, ada 10 menurut M. Sajoto 1988. Yang pertama, ada kekuatan atau strength, yang kedua ada daya tahan atau endurance, yang ketiga ada daya otot atau muscular power, yang keempat ada kecepatan atau speed, yang kelima ada daya lentur atau flexibility, yang keenam ada kelincahan atau agility, yang ketujuh ada koordinasi atau coordination, yang kedelapan ada keseimbangan atau balance, yang kesembilan ketepatan atau akurasi, dan yang ke-10 ada reaksi atau reaction. Selanjutnya ada pengertian FO2 max. Menurut Richard dan Edwards 1992 berpendapat FO2 max adalah jumlah maksimal oksigen yang diangkut dan digunakan oleh kerja otot-otot. Lalu, menurut Astorino et al. Tahun 2000, FO2 max secara luas diakui sebagai representasi dari keterbatasan fungsional dari sistem kardiovaskular serta ukuran kebugaran aerobik. Lalu, menurut Brahim dan Kasim, tahun 2016, daya tahan kardiovaskular berarti kemampuan jantung, sistem pembuluhan darah, dan sistem pernapasan termasuk oksigen ke otot secara terus-menerus saat melakukan aktivitas. Lalu, menurut Hussein, tahun 2013, FO2 max adalah ukuran maksimal volume oksigen yang digunakan untuk seseorang. Bisa diukur dalam milimeter per kilogram per menit. Menurut Max Salmina tahun 2007, salah satu cara untuk mengukur kebugaran seseorang dalam melakukan aktivitas adalah
adalah dengan mengukur FO2 max. FO2 max adalah jumlah maksimum oksigen dalam milimeter yang dapat digunakan dalam 1 menit per kilogram berat badan. Lalu ada pengertian latihan. Menurut Michael Ken, tahun 2005, latihan adalah sebuah program berlatih yang dirancang untuk membantu belajar keterampilan, meningkatkan kebugaran fisik, dan mempersiapkan atlet untuk kompetisi tersebut. Menurut Bompa 1994 dan Martin 1990 dalam Giri Wiyarto tahun 2012 halaman 153 sampai 155, ciri-ciri latihan yaitu yang pertama, suatu proses untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih baik, berolahraga yang memerlukan waktu dan perencanaan yang tepat. Yang kedua, proses latihan harus teratur, maksudnya latihan harus berkelanjutan dan bersifat progresif, diberikan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang ketiga, pada setiap latihan harus memiliki tujuan dan sasaran. Selanjutnya, ada tujuan latihan. Menurut Harsono 1988, untuk mencapai hal bentuk latihan perlu diperhatikan dan dilatih secara sistematis, yaitu latihan fisik, yang kedua latihan teknik, yang ketiga latihan taktik, dan yang keempat ada latihan mental. Selanjutnya ada prinsip latihan. Menurut Sukadianto dan Muluk tahun 2011 menyatakan bahwa prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan, atau dihindari agar tujuan latihan melanjutkan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, menurut Bowers dan Fox ada 4 prinsip dasar tentang latihan beban, yaitu yang pertama, ada prinsip beban berlebihan atau overload prinsip play. Yang kedua, prinsip peningkatan secara bertahap atau progresif prinsip play. Yang ketiga, prinsip pengaturan latihan. Dan yang keempat, prinsip kekhususan. Selanjutnya, ada latihan fartlek. Latihan fartlek atau speed play diciptakan oleh Gota Roamar dari Swedia. Pengertian fartlek adalah latihan endurance. Prinsip latihan fartlek adalah berlari dengan berbagai variasi. Sebagai contoh, dapat dimulai latihan dengan lari lambat-lambat, kemudian dilanjutkan dengan lari cepat pada jarak-jarak pendek secara intensif, menurut Sukadianto tahun 2010. Selanjutnya, ada latihan fartlek. Menurut Fox, Bowers, dan Voss tahun 1994 menjelaskan bahwa latihan bermain-main kecepatan lari adalah latihan yang dilakukan dengan lari cepat dan lari pelan, bergantian di lapangan biasa. Berikut seperti contoh metode latihan bermain-main kecepatan, seperti yang pertama, pemanasan dengan berlari pelan 5 menit hingga 10 menit. Yang kedua, berlari cepat kecepatan tetap dengan jarak 3/4 hingga 1/4 mil. Yang ketiga, berjalan cepat selama 5 menit. Lalu yang keempat, berlari pelan diselingi lari cepat jarak 65-75 yard. Diulangi sampai terjadi kelelahan. Yang keempat, berlari pelan diselingi jalan cepat 3-4 langkah secara tiba-tiba. Yang kelima, berlari dengan kecepatan penuh jarak 175-200 yard. Yang keenam, berlari dengan langkah cepat selama 1 menit. Yang ketujuh, berlari mengelilingi lapangan sebanyak 1-5 kali putaran. Selanjutnya, ada metode latihan sirkuit atau circuit training. Menurut Sarkey 1986 menjelaskan bahwa latihan sirkuit atau circuit training dan variasinya adalah bentuk latihan kesegaran jasmani yang efektif terinstruktur, bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Latihan sirkuit ini dapat dilakukan 2 cara.
Yang pertama menggunakan alat dan yang kedua tidak menggunakan alat. Selanjutnya, di sini ada perencanaan latihan sirkuit diawali dengan yang pertama menentukan tujuan sirkuit latihan. Yang kedua, memilih dan menentukan butiran-butiran latihan, dan yang ketiga, menentukan intensitas latihan. Selanjutnya, ada penyusunan latihan. Penyusunan latihan yang pertama adalah menyusun urutan butir-butir latihan dalam sirkuit untuk menghindari pemberian latihan pada bagian yang sama. Yang kedua, dosis latihan dapat ditentukan memperhatikan dan berdasarkan prinsip per orang atau kelompok. Dan yang ketiga, menentukan jatah latihan. Selanjutnya, ada latihan sirkuit tanpa alat. Menurut Budiwanto tahun 2004, tujuan latihan adalah untuk menguatkan otot-otot lokal. Latihan terdiri dari 8 macam gerakan, dilakukan 2 atau 3 set. Rangkaian latihan disusun sebagai berikut. Yang pertama, ada squat jump. Yang kedua, ada back up mengangkat tonggok. Yang ketiga, ada push up. Yang keempat, ada sit up. Yang kelima, ada jump netux. Yang keenam, ada back up mengangkat tungkai kaki. Yang ketujuh, ada squat thrust. Dan yang kedelapan, berbaring terlentang, angkat tungkai dan tonggok. Selanjutnya, ada latihan sirkuit menggunakan alat. Yang itu, latihan sirkuit dapat dilakukan menggunakan alat berupa barbel dan dumbbell sebagai beban weight training. Yang pertama ada bench press, yang kedua ada deadlift, yang ketiga ada jumping squat, yang keempat ada barbell curl, yang kelima ada side bend, dan yang keenam ada half squat, yang ketujuh ada tricep stretch, yang kedelapan ada abdominal raise, yang kesembilan ada lateral raise, dan yang ke-10 ada snatch from hang. Selanjutnya ada metode latihan beban atau weight training. Menurut Bompa 1994 menjelaskan bahwa latihan beban atau weight training adalah program latihan kekuatan menggunakan tahanan yang diberikan oleh beban seperti barbel dan dumbbell. Lalu, menurut Bowers dan Fox tahun 1088 menyatakan bahwa program latihan beban direncanakan untuk mengembangkan kekuatan otot. Ada 4 prinsip yang akan mendasari program mengangkat beban, yaitu yang pertama, prinsip beban lebih, yang kedua, prinsip beban meningkat, yang ketiga, prinsip program pengaturan, dan yang keempat, prinsip pengkhususan. Selanjutnya, ada latihan interval atau internal training. Menurut Fox, Bowers, dan Voss pada tahun 1094 menjelaskan beberapa keuntungan sistem latihan interval, yaitu yang pertama, ada teliti dalam mengontrol ketegangan yang terjadi. Lalu yang kedua, pendekatan sistematis hari demi hari. Yang ketiga, lebih cepat memperbaiki energi potensial daripada metode latihan kondisi yang lain. Yang keempat, program latihan dapat dilaksanakan dimanapun dan tidak memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya, ada 5 prinsip yang dilakukan untuk latihan interval. Menurut Fox, Bowers, dan Voss pada tahun 1994. Yang pertama, ada ukuran dan jarak interval kerja. Yang kedua, ada jumlah ulangan setiap latihan. Dan yang ketiga, interval sela atau waktu di antara interval kerja. Yang keempat, jenis kegiatan selama interval. Dan yang kelima, frekuensi latihan per minggu. Selanjutnya, ada metode latihan fisik naik turun bangku atau bench stepping. Menurut Hawkey, 1991 menjelaskan bahwa latihan naik turun bangku adalah latihan fisik yang sederhana dan banyak digunakan dalam kegiatan olahraga, menggunakan bangku, kotak,
atau sejenisnya setinggi 0,50 meter. Lalu menurut Hazeldine, pada tahun 1085 membuat suatu metode latihan sirkuit training yang dapat menghasilkan perubahan kebugaran umum, kekuatan otot, dan kecepatan. Salah satu bentuk latihan fisik yang terdapat pada rangkaian latihan tersebut adalah naik turun bangku atau bench stepping. Lalu selanjutnya ada dari Clarke pada tahun 1976 menyatakan bahwa The President Council on Fitness and Sport mengusulkan penggunaan suatu recovery index test yang memodifikasikan lama latihan turun naik bangku. Lalu Harvard Step Test adalah 5 menit tinggi bangku bervariasi dari 14 inch atau 35,56 cm, lalu 16 inch atau 40,64 cm, dan 20 inch atau 50,8 cm, tergantung tinggi badan seseorang. Menurut Johnson, 1986 menjelaskan tentang tinggi bangku yang digunakan. Lalu, The Ohio State University Step Test adalah 15 inch atau 3,81 cm untuk anak laki-laki berusia 9-12 tahun, dan yang lainnya 20 inch atau 50,8 cm untuk orang dewasa. Lalu, ada Queens College Step Test adalah 16 inch atau 40,64 cm hingga 17 inch atau 43,18 cm untuk wanita dan pria usia perguruan tinggi. Pada LSU Step Test, tinggi bangku yang digunakan adalah 17 inch atau 43,18 cm atau 18 inch atau 45,72 cm untuk wanita dan usia pria 9-12 tahun dan orang dewasa. Hard Step Test menggunakan bangku 20 inch atau 50,8 cm untuk laki-laki muda perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh Budiwanto pada tahun 2000. Tinggi bangku digunakan untuk latihan naik turun bangku adalah 30 cm. Selanjutnya ada metode latihan fisik dengan sistem aerobik. Menurut Cooper, pada tahun 1982 menjelaskan bahwa latihan aerobik menunjukkan pada kegiatan yang memerlukan oksigen dalam waktu yang panjang, dan kebutuhan tersebut ada pada tubuh yang dilakukan pengembangan kapasitas pengembangan oksigen. Lalu menurut Sharkey, pada tahun 1084 menyusun suatu tabel tentang intensitas latihan, yaitu latihan fisik dengan intensitas moderat menggunakan metabolisme aerobik. Denyut jantung mencapai 120-160 denyut per menit. Lalu selanjutnya ada metode latihan fisik dengan sistem anaerobik. Menurut Cooper, pada tahun 1982 menjelaskan bahwa anaerobik berarti tanpa oksigen, dan jenis latihan yang perlu adalah kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan oksigen dari pernapasan. Menurut Ken, pada tahun 1994 menjelaskan bahwa ada sejumlah cara untuk menghitung denyut jantung latihan. Pada umumnya, denyut jantung latihan menggunakan rentangan antara 60% sampai 80% dari denyut jantung maksimal. Lalu menurut Russell dan Peike, pada tahun 1990 menjelaskan bahwa interval training adalah bentuk latihan yang terdiri dari periode aktivitas dan pulih asal atau recovery yang dilakukan secara bergantian. Lalu yang terakhir ada beberapa metode latihan yang digunakan untuk melatih daya tahan anaerobik, yaitu yang pertama ada acceleration sprint, yang kedua ada hollow sprint, yang ketiga ada interval training, dan yang keempat ada sprint training.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.